Shalom. Sekali lagi shalom. Wow, haleluya, haleluya. Sungguh ucapan syukur yang besar bagi setiap kita orang-orang percaya. Di tengah keadaan yang tidak menentu, tapi kita percaya dan yakin bahwa Yesus Allah yang pasti. Yesus Allah yang setia. Dia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan bersyukur pada hari ini setiap kita boleh berada di hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji namanya. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara datang secara pribadi ke hadirat Tuhan. Menaikkan setiap ucapan syukur saudara. Menaikkan setiap kerinduan saudara. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kuasa-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 minggu yang sudah kami lalui Tuhan. Begitu banyak hal yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu banyak kuasa-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan yang Kau nyatakan terus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat kudus-Mu Tuhan. Kami mau datang menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Allah yang Maha Kuasa. Inilah kami Tuhan. Kami mau berseru, kami mau berdoa, kami mau menunjuk menyembah kepada Engkau ya Bapa. Sebab di hadirat-Mu Tuhan akan memenuhi bait kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Amin Tuhan, hadirat memenuhiku. Amin, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita katakan dengan iman, seundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan hadir di bait kudus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Yes Bapa. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa,
bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Amin. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya saat segenap hatinya. Yes, Bapa, berseru. Amin. Oh, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Hadiratmu memenuhiku. Amin, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat. Amin Tuhan memenuhi. Yes, ini yang kami percaya Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi kami dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu memenuhi. Yes, jamah kami Tuhan, penuhi kami. Oh, penuhi baitku, tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Amin, amin Tuhan, penuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi Oh, aku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang kami nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh yes Tuhan, sembah Dia. Kami nampak kemuliaan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang kudus, kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang kudus.
Yes Bapa, hadirat-Mu yang kudus Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang kudus Tuhan, itu yang kami rindukan Tuhan, memenuhi hati kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami supaya boleh terus berada dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kehadiran-Mu Bapa tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Dan Kau Allah yang hadir di setiap langkah kami Tuhan. Kau aman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan aman di dalam naungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan selalu aman di dalam hadirat-Mu. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Oh Tuhan. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake. Amen. Yes, Lord. This is what I believe. Amen. Amen. Lead me, and you never forsake me. By your presence, Amen. and you'll never Yes, yes. forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, amen, yes, Lord, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never, amen, forsake me. Oh, yes, and you'll never forsake. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, amin. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau yang setia, amin, yes Tuhan. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Engkau hadir. Oh, Kau hadir di setiap langkahku, amin, amin. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau yang setia, yes Tuhan. Dan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Yes, kami percaya Kau hadir Tuhan.
Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, Lord, and you'll never forsake me. Oh, your presence, yes, never leave me, and you'll never forsake me. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, keagungan bagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami datang dengan ucapan syukur, kami datang dengan kerinduan yang dalam, mau mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan-Mu. Dan pada pagi hari ini, menyerahkan seluruh keberadaan kami Tuhan, dikuduskan bagi-Mu, sehingga layak menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Allah mengurapi dengan kuasa, otoritas, dan kehendak Allah di dalam hikmat Roh Kudus, sehingga setiap pelayan-pelayan yang akan melayani akan membawa kami masuk di dalam hadirat Tuhan melalui puji-pujian, melalui persekutuan pribadi kami dengan Tuhan, melalui firman Allah, dan setiap pribadi kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama kami orang-orang percaya sebagai keluarga yang kudus di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami hari ini kami persembahkan kepada Tuhan dan kami buka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Wow. Saya percaya begitu banyak hal yang terjadi selama 1 minggu untuk Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apa yang alami, mungkin krisis yang begitu dahsyat dalam kehidupan saudara, mungkin kesehatan yang terus saudara doakan, mungkin ada permasalahan pergumulan hidup yang terus didoakan saat ini. Tapi saya percaya Allah yang sanggup, yang akan mengubahkan segala sesuatu. Allah yang sanggup akan mengubahkan dari duka cita menjadi sukacita. Allah yang sanggup akan mengubahkan ratap menjadi sukacita. Itu yang saya percaya. Kita akan bersuka cita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Tapi sebelum itu, kayaknya nggak seru kalau duduk ya. Coba sampaikan kanan, kiri, depan, belakang. Tuhan Yesus baik. Minimal 5 orang. Yang online bisa kasih emoticon api, bisa kasih emoticon love, bisa kasih emoticon apa aja. Saat katakan Tuhan Yesus baik, kita bangkit berdiri. Allah sanggup. Hey! Hey! Oh! Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata,
bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan Amen. segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. amin. Apa yang cak? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Amin. yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Amin. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, yes, dan dulu, selamanya. sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya, dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan Yesus Allah yang sama dan kuasanya tidak pernah berubah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Itu yang kita percaya, bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Sebab Dia Allah yang sungguh indah untuk melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang dahsyat, Dia yang menara pelindungan kita, Dia yang penuh kasih dan sayang, yang sanggup menolong kehidupan kita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita telah temukan kasih Tuhan. Sebab Dia bukan Allah yang jauh dari setiap kita. Kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
indah Kau Tuhan, menara perlindungan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu, dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Katakan sungguh indah. Amin Tuhan. Yes. Oh yang penuh kasih. Kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Yes. Oh menara kami Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah. Kau Tuhan. Oh yang terindah dalam kehidupan kami Bapa. Penuh kasih dan sayang, Sumlat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau
Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian yang begitu indah menghantarkan kami untuk mendengar firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami membuka diri, membuka hati kami untuk siap ditaburi melalui pemberitaan dan penyampaian firman Tuhan. Satu hal kerinduan kami melalui pemberitaan dan penyampaian firman Tuhan, dari sudut kognitif, afektif dan sikap kami, skill kami, keterampilan kami sebagai orang-orang mengasihi Engkau, semakin hari semakin diperlengkap, semakin hari semakin diperbaharui. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang Kristen yang tahan banting, dan menjadi orang Kristen yang tetap setia di tengah situasi kondisi dunia pada saat ini. Oleh karena itu Bapak, kami bersyukur dan kami menyerahkan waktu penyampaian firman Tuhan ini, dan kami percaya otoritas kekuatan dari kuasa Roh Kudus, Parakletos, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, dan salam Bapak Ibu yang berada di onsite dan juga yang daring. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbakti bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan BPJ yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah sikap hidup orang percaya. Lalu saya tambah lagi, sikap hidup orang percaya di akhir zaman. Mari kita membuka di dalam surat Yudas atau kitab Yudas, pasal yang ke-1 ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 sampai yang ke-23. Kitab Yudas pasal yang ke-1 ayat yang ke-17 sampai 23. Ya. Kalau sudah menemukannya, saya akan membaca bagi kita. Bapak Ibu, monggo membaca bersama-sama dalam hati. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Ayat yang ke-17, tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus.
ayat yang ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22 dan 23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, surat Yudas atau kitab Yudas hanya satu pasal. Pertanyaannya bagi kita, next pendahuluan Mas, siapa sih Yudas? Apakah Yudas yang menulis surat Yudas ini murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus? Yang kalau kita membaca di keempat Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yudas yang menulis kitab Yudas atau surat Yudas ini adalah saudara diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yudas ini adalah saudara dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya ulangi, saudara Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yudas 1 ayat 1, Yudas si penulis sudah memperkenalkan dirinya, siapa dirinya. Kemudian ada beberapa penjelasan dari literatur bahwa Yudas ini adalah seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Yudas ini bertobat, mengikuti Tuhan Yesus Kristus ketika setelah pasca pelayanan Tuhan Yesus dan dia mati, bangkit, naik ke surga. Sebelumnya dia tidak percaya. Sebelumnya dia tidak mau. Mengapa? Dimaklumilah, karena Yudas saudara dari Tuhan Yesus, berarti dia tahu secara kronologi historis dari Yesus sejak dari dia mengenal Yesus sampai Tuhan Yesus dewasa secara fisik. Dalam konteks kemanusiaan Yesus dia tahu. Dan jangan heran Bapak Ibu kalau saat ini kita melihat banyak sekali kita agak susah menginjili lalu mempertobati saudara-saudara kita. Bukan berarti tidak boleh, bukan tidak bisa. Bisa, saya percaya kuasa Tuhan luar biasa. Tetapi belajar dari pengalaman Yesus sendiri. Pertama, saudaranya saja baru bertobat, baru menerima dia sebagai, baru mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika dia sudah mati, naik ke surga. Sebelum itu saudara-saudara Tuhan Yesus tidak. Bukan hanya Yudas, Yakobus juga, saudara Yesus. Artinya Bapak Ibu, bahwa inilah fenomena-fenomena dalam kehidupan orang Kristen. Secara historis sudah terjadi 2000 yang lalu. Dan kalau hari ini berarti kita butuh pertolongan dari Roh Kudus. Parakletos. Jadi saya percaya kalau Yudas ini dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Lalu Yudas ini dipakai Tuhan menjadi penginjil yang luar biasa. Yudas ini dipakai Tuhan menjadi misionaris yang luar biasa. Itu semua karena kekuatan Holy Spirit yang memampukan dia. Dan dia melupakan
ikatan kekeluargaan dalam konteks tidak melihat Tuhan Yesus sebagai saudaranya, tetapi dia melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus sebagai orang yang memberi kekuatan kepada dia. Sehingga Yudas menjadi orang yang luar biasa. Sekalipun satu pasal yang dia tulis. Dan ada 25 ayat yang dia tulis. Tulisan-tulisan Yudas ini adalah luar biasa. Seperti yang kita baca tadi. Kita kembali. Menurut tradisi, Yudas ini adalah saudara tiri. Kemudian Yudas adalah anggota gereja yang dihormati. Jadi, menurut beberapa literatur bahwa Yudas itu sebagai anggota gereja, itu terjadi setelah dia sudah bertobat. Bukan sebelumnya. Sesudah dia menerima Yesus, lalu dia menyerahkan dirinya menjadi misionaris, dan dia menjadi orang yang luar biasa. Menjadi anggota gereja di Yerusalem. Dan diperkirakan dia juga melakukan misi, pelayanan misi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara pada saat itu, apabila kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 5, di mana terjadi gerakan misi pertama di dunia, terjadi gerakan kebangunan rohani pertama di dunia. Salah satu Yudas ikut di situ. Dan itu luar biasa hebat, luar biasa dahsyat. Mengapa? Orang yang ketakutan, yang dulu orang-orang mengikut Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka mendapat impartasi Roh Kudus, dan Roh Kudus menolong mereka, yang rasa takut menjadi tidak takut, yang tidak berani menjadi berani. Berani dalam artian mengaku bahwa saya orang Kristen. Yang tidak biasa memuji menyembah Tuhan, mereka menjadi berani. Disinilah kita melihat kekuatan kuasa Allah dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan menolong setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan semua orang, setiap personal, setiap pribadi-pribadi. Ada penegasan yang mau menerima. Bukan sifatnya general, umum, tetapi yang mau menerima. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menerima Roh Kudus? Kan begitu. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita percaya sungguh-sungguh? Kalau kita belajar dari pendahuluan yang saya sampaikan ini, Tuhan akan memakai kita apabila kita menerima Dia dan menerima Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Kita lanjut pendahuluan. Ada indikasi bahwa Yudas ini tidak punya jabatan apa-apa. Tidak seperti Petrus yang diangkat sebagai ketua dari murid-murid Tuhan Yesus. Tidak seperti Rasul Paulus yang seorang ahli hukum, ahli logika, ahli agama, dan ahli ilmu politik. Dan Yudas secara kognitif, secara pengetahuan, dia dapat dikatakan biasa-biasa saja. Pertanyaannya, kenapa dan mengapa Tuhan memakai Yudas? Itu saja yang perlu dijawab. Jawabannya sederhana. Karena dia menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus secara totalitas. Itulah sebabnya dia dipakai Tuhan menjadi salah satu misionaris, salah satu menjadi penulis kitab, yang kitabnya oleh bapak-bapak gereja melalui kanonisasi penetapan disebut namanya sendiri, yaitu Yudas. Pertanyaan kedua, kepada siapa dan ditulis dalam hal apa surat Yudas ini? Kalau kita melihat bahwa surat Yudas ditujukan kepada orang-orang Kristen yang setia. Yudas 1 ayat 1 saya akan baca bagi kita. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Kristus, untuk Yesus Kristus. Jadi surat Yudas ditujukan kepada
orang percaya. Dan lebih kerennya, orang-orang setia. Mengapa? Biasanya kalau kita mempelajari, setiap kitab itu punya tujuan penulisannya. Lalu selain tujuan, ada hal yang ingin dicapai. Target atau indikatornya apa? Nah, di sini bicara bahwa Yudas dia menulis surat ini dengan harapan setiap orang-orang yang sudah percaya, yang setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus tetap setia dan tidak goyah. Dan tidak kalah dengan persoalan-persoalan yang terjadi pada saat itu. Tidak kalah dengan berbagai persoalan-persoalan yang menghimpit, yang membawa setiap orang-orang percaya bisa meninggalkan kekristenan. Rupanya persoalan demi persoalan sosial, politik, budaya bukan hanya terjadi saat ini, saat itu juga sudah ada saat surat Yudas ditulis. Jadi kalau kita menghadapi berbagai problem hari ini, itu adalah dinamika kehidupan. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Kembali kepada surat Yudas ditujukan kepada orang-orang Kristen yang setia. Ada kata setia di sini. Setia, bukan yang tidak setia. Artinya bahwa surat Yudas ini memberi dorongan, memberi motivasi, memberi masukan supaya setiap orang-orang percaya tetap setia. Di dalam Yudas 1 ayat 3 berkata bahwa mereka harus memberikan diri untuk mempertahankan diri dalam konteks pemahaman. Di sini ada persoalan, yaitu ada ajaran-ajaran palsu yang menyangkal tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul. Kemudian orang-orang setia diperhadapkan dengan perilaku amoral, diperhadapkan dengan dua pilihan, tetap setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus atau mengikuti tren-tren yang berkembang dan yang mempengaruhi setiap orang pada masa itu. Itulah sebabnya Yudas menulis surat ini dan memberi wejangan, memberi nasihat kepada para pendengar. Dalam hal ini adalah orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada tema kita pada pagi hari ini. Sikap orang hidup, orang percaya di akhir zaman. Kalau kita bicara mengenai sikap orang percaya di akhir zaman, dari pembacaan kita ayat 17 sampai 23, ada beberapa hal. Saya coba mengambil dua hal. Yang pertama, mari kita melihat sikap hidup yang tidak menjadi berkat. Ayat 18 sampai yang ke-19. Saya akan baca bagi kita. Oh ya, kelihatannya. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini kalau secara narasi kalimat pedas dan sangat tidak enak dibaca. Mengapa? Karena jelas sekali langsung memberikan cap stempel begitu, mencap. Kan begini ya. Jadi menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Kemudian yang mereka hidup menuruti hawa nafsu mereka. Selanjutnya apa? Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Pertanyaan kita, apakah ini ditujukan kepada orang percaya saja atau ini kategorinya orang yang tidak percaya? Karena kita melihat dari tujuan penulisan surat Yudas kepada orang-orang percaya, berarti narasi ini adalah narasi umum, tetapi memberikan
nasihat kepada orang percaya untuk mawas diri, untuk waspada terhadap hal-hal, terhadap ajaran-ajaran yang akan mengganggu pemahaman pengetahuan mereka. Berdasarkan ayat 18-19, maka ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Yang pertama itu adalah tampil pengejek-pengejek. Rupanya orang percaya pada saat itu, orang yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka diejek. Ngapain kamu ngikutin Yesus Kristus? Ngapain kamu ngikuti Yesus orang Nazaret? Anaknya Bapak Yusuf, ibunya Maria. Kan begitu. Saudara-saudaranya 1, 2, 3. Dan pengejek-pengejek ini tidak hanya menjas personality dari Tuhan Yesus secara kemanusiaannya, tetapi juga kepada familinya, keluarganya. Bapak Ibu, kita saja kalau diganggu masalah kehidupan personality dan keluarga, emosi kita dari 70 menjadi 100 watt. Dan saya percaya Yudas sebagai orang dekat dan hidup bersama-sama dengan Yesus beberapa tahun, artinya sekitar 20-an tahun lebih, dia tahu, dia mengalami secara psikologi, dalam bahasa Jawa, batin ke, dia akan tertekan. Tidak mungkin seorang itu tidak akan mengalami tersinggung dan tersiksa secara batin jika dipersoalkan seperti itu. Belum lagi ejekan ini berbicara mengenai ngapain kamu mengikuti Yesus itu? Untuk apa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kadar dan kualitas ejekan yang dilakukan oleh orang-orang itu kepada orang-orang Kristen itu levelnya tidak biasa-biasa, luar biasa. Karena melihat konteks sosial budaya saat itu, orang Kristen diintimidasi, didiskriminasi. Jadi itu yang terjadi dengan orang-orang percaya. Dan tidak hanya kepada jemaat-jemaat orang-orang percaya, Yudas juga ikut-ikut juga menjadi korban, diejek-ejek oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana respon dari Yudas? Kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, ada hal yang positif, ada hal yang bertolak belakang secara natural. Sebelum kita membahas yang selanjutnya, kita kembali tampil pengejek-pengejek. Dan disinilah permasalahannya. Apakah kita bertahan dengan situasi kondisi? Orang-orang percaya pada saat itu diberi motivasi masukan, tetap bertahan. Pertanyaan dengan kita, apakah kita bertahan dalam situasi kondisi hari ini? Pengejek-pengejek itu muncul di mana-mana. Kalau hari-hari ini sudah bebas kita di YouTube, di surat kabar sudah enggak laku ya, YouTube yang paling keren, TikTok dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita masih setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Atau kita bilang selamat tinggal? Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, ejekan-ejekan terhadap orang Kristen tidak biasa-biasa dan luar biasa. Kalau saya tidak mau lihat, saya delete aja itu, selesai. Tidak usah ditonton. Kalau ditonton, nyakitin. Tidak semua Bapak Ibu seperti saya, mungkin beda, dicermati, dilihat gitu kan. Bapak Ibu, pengejek-pengejek itu muncul dua kalau hari ini. Dari orang luar dan dari sesama kita. Apakah kita mendoakan mereka atau kita balas? Bapak Ibu, belajar dari nasihat Yudas. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mendoakan mereka. Jadi, yang pertama, tampil pengejek-pengejek yang luar biasa hari ini. Sudahkah kita mengcover diri kita, memfilter diri kita, memberi pertahanan diri yang baik? Yang kedua, hidup menuruti hawa nafsu. Hari ini kita melihat bahwa manusia hidup dalam zaman hedois, kesenangan. Semuanya serba cepat, serba canggih.
Betul? Kalau pada saat itu persoalan hawa nafsu, saya coba mengutip Galatia pasal 5 ayat 19-21, itu bicara tentang manusia lama. Dan saya percaya yang terjadi dengan konteks di Yudas ini adalah hal-hal seperti di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita membaca, ya. Saya akan baca bagi kita supaya jelas. Nah, setelah itu baru kita kembali ke ayat selanjutnya. Jadi Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 saya akan baca bagi kita. Hidup menurut daging atau roh. Ayat 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Galatia. Ya, kita kembali. Saya mencoba mengakomodir bahwa yang dimaksud dengan hidup menurut hawa nafsu seperti apa yang kita baca. Rupanya persoalan jemaat pada saat itu mereka dipersoalkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi ketika jemaat tidak kuat imannya, mereka tidak setia, mereka pasti kalah. Mereka pasti mengikuti tabiat-tabiat seperti yang kita baca di dalam surat Galatia tadi. Kembali kepada hidup menurut hawa nafsu. Rupanya hidup menurut hawa nafsu tidak hanya terjadi pada saat ini. 2000 yang lalu juga sudah terjadi. Cuman mungkin konteksnya dan jenisnya yang berbeda. Kalau hari ini, orang kalau tidak suka tidak perlu ngomong besar-besar. Cukup buat status, kan begitu. Sindir sana, sindir situ, contohnya. Kemudian, kalau sekarang, kehidupan menurut hawa nafsu, kita semuanya kalau kita melihat hari ini kita hidup dengan semuanya serba instan. Tidak salah. Memang perkembangan dunia tidak bisa kita tidak ikuti. Karena itu memang sudah dunianya. Kalau sekarang bukan lagi 4.0 tapi sudah masuk 5.0. Semuanya pakai mesin, robot dan semuanya. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mengendalikan diri kita? Sudahkah kita mengcover diri kita? Kita tidak bisa menolak. Tapi pertanyaan, roh hedois itu jangan mengendalikan kita. Hedois itu adalah konsumtif. Semuanya serba-serba, kesenangan, semuanya. Itu yang harus kita redam. Karena kalau enggak, itu akan menjadi masalah. Membuat kita melupakan Tuhan lagi. Karena kita berpikir enggak penting ke gereja, enggak penting baca firman. Cukup saja melalui YouTube, kan begitu. Cukup saja baca renungan. Oh boleh, tidak masalah, tidak apa-apa. Itu adalah hal yang mantap. Tetapi ketika kita tidak mau mengikuti kegiatan onsite kan, seandainya begitu, nah itu menjadi persoalan. Kita bicara semuanya daring. Nah itu kan membuat seolah-olah kita membela diri, sehingga semuanya itu dimudahkan oleh teknologi dan informasi. Tidak salah, semuanya baik. Maksudnya, di sinilah memang kita berbeda dengan masa yang lalu. Kalau masa yang lalu adalah bicara mengenai sikap hidup yang langsung datang di depan kita. Tapi hari ini kita berhadapan dengan IT yang dimana kita bisa mengendalikan diri atau tidak. Yang ketiga, roh pemecah. Rupanya ajaran atau hal-hal yang berkembang pada saat itu adalah roh pemecah yang memecah belah kehidupan orang percaya. Mengadu domba. Jadi nasihat Yudas kepada orang-orang percaya harus mengcover, harus mawas diri. Oleh sebab itu
Kita harus menghindari dalam kehidupan kita yang suka memecah belah. Yang suka membuat kita tidak akur satu dengan yang lain. Yang membuat kita tidak bisa berdamai satu dengan yang lain. Yang membuat kita tidak bisa memaafkan satu dengan yang lain. Karena ada roh pemecah itu. Dalam ilmu psikologi, apabila kita belum beres, akan berdampak dengan hubungan kita dengan orang lain. Tetapi dalam resep ilmu teologi, lebih dahsyat lagi. Hubungan kita dulu baik dengan Tuhan, baru dengan yang lainnya. Berarti psikologi di bawah ilmu ketuhanan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apabila kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, dan kita akan berdamai dengan semua yang ada di sekitar kita. Saya harus berdamai dengan badan saya ini yang apa adanya. Saya harus berdamai dengan rambut saya yang sudah banyak uban. Dan saya harus berdamai dengan hidung saya yang setengah pesek. Kalau saya tidak bisa berdamai, nanti saya suntik mancung seperti Pinocchio, bikin masalah. Bapak Ibu, kita harus berdamai dengan diri kita. Kita harus menerima diri kita. Tapi tentu bahwa yang kita terima adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Artinya setiap pribadi kita berharga di mata Tuhan. Setiap pribadi kita memiliki nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, kehidupan dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Pada saat itu muncul ajaran-ajaran yang mempengaruhi kehidupan mereka supaya mereka tidak setia dan mereka harus percaya kepada aturan atau tradisi-tradisi yang berkembang. Salah satunya adalah filsafat. Dan kalau kita kembali kepada kehidupan kita, kita harus menguasai keinginan-keinginan dunia ini. Kalau kita melihat dunia ini berkembang dengan pesat, seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa menolak karena kita hidup di zaman memang super canggih. Yang dimaksud di sini, bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana cara kita menguasai diri, melihat berbagai persoalan-persoalan yang membuat kita seolah-olah tidak berdaya. Tapi saya memberi masukan bagi kita. Jadikan Alkitab sebagai dasar. Saya percaya, apapun persoalan, apapun permasalahan, apapun hal-hal yang mempengaruhi kita, kita bisa bertahan. Apabila kita menjadikan Alkitab sebagai dasar di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Yang terakhir, hidup tanpa Roh Kudus. Ini berlaku bagi orang yang belum terima Tuhan Yesus Kristus. Memang betul, mereka yang mempengaruhi jemaat pada saat itu, mereka yang mempengaruhi orang-orang percaya adalah mereka yang belum percaya. Pertanyaan bagi kita, hal-hal yang di atas tadi, yang saya sebut dari nomor 1 sampai 5. Yang pertama, pengejek-pengejek, hidup menurut hawa nafsu, roh pemecah, kehidupan dikuasai oleh keinginan daging, dan hidup tanpa Roh Kudus. Harus kita jauhkan. Jangan sampai menjadi bagian kehidupan kita. Harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Mengapa? Kalau ini menjadi bagian kehidupan kita, indikasinya adalah nomor 5. Hidup tanpa Roh Kudus. Dan dapat dikatakan kita belum bertobat sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, mari kita hindarkan, mari kita buang jauh-jauh hal ini dari kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Apabila kita bisa melupakan hal ini, barulah kita mempelajari hal yang kedua. Yaitu yang kedua adalah sikap hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita membaca di ayat 21 sampai 23. Saya akan baca bagi kita. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menanti rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Lalu yang kedua,
menjadi resep dan konsep bagi kita, yaitu sikap hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Berdasarkan ayat 21 sampai 23, maka tugas kita sebagai orang percaya yang pertama, memelihara hidup dalam kasih Allah. Saya percaya ketika Yudas menulis kata-kata ini yang ditujukan kepada orang-orang percaya pada saat itu, orang-orang setia, Yudas rindu bahwa setiap pribadi lepas pribadi orang-orang percaya, mereka memelihara hidup dalam kasih Allah. Kalau saya coba jelaskan dari dua kata ini, memelihara hidup berarti menjalin relasi yang baik dengan sesama dan dengan Tuhan. Kemudian kasih Allah. Kalau bicara kasih Allah, berarti kasih yang ditampilkan itu lebih dahsyat. Kasih agape. Walaupun kasih digunakan di sini bukan agape. Tetapi saya percaya maksudnya kasih yang diterapkan dalam kehidupan orang-orang percaya saat itu adalah benar-benar kasih yang tulus terhadap satu dengan yang lain. Tanpa ada kasih yang tulus terhadap satu dengan yang lain, tidak mungkin mereka bisa bertahan dengan masalah persoalan yang berkembang dengan pesat pada saat itu. Jadi yang pertama, memelihara hidup dalam kasih Allah. Kalau kita berbicara memelihara hidup dalam kasih Allah, seperti apa? Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia melalui seorang ibu, Maria, kemudian dilahirkan, besar dan melayani, lalu mati, bangkit dan naik ke surga. Allah mengasihi kita luar biasa. Kalau bicara kasih Allah, semua kita sudah paham. Sejak kecil sampai hari ini pasti Bapak Ibu sudah sering dengar. Pertanyaannya, apakah kita memelihara hidup dalam kasih Allah itu sudah menjadi gaya hidup bagi kita? Sudah menjadi habit bagi kita? Sudah menjadi style bagi kehidupan kita? Atau belum? Di situ persoalannya. Karena titik terberat bukan ucapan kita, bukan tulisan kita, tetapi aktualisasi, passion kita, action kita, itu yang nomor satu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita, sudahkah kita memelihara hidup dalam kasih? Atau kasih kita kepada Allah? Atau kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita? Kasih ada A dan B, timbal balik. Dalam hubungan sosiologi itu ada timbal balik. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita harus tobat dari kumat begitu. Karena itu tidak menjadi berkat. Yang kedua, menunjukkan sikap mengasihi. Jadi levelnya yang pertama, hidup memelihara dalam kasih. Yang kedua, ada tingkatannya. Menunjukkan, ada actionnya. Dalam dunia pendidikan itu ada satu teori yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom. Itu ada tingkatan dalam konteks keterampilan itu, kognitif ada 6. Level 1, 2. Jadi kalau bicara menunjukkan itu masuk level 3. Jadi kita harus masuk menunjukkan actionnya, sikap kita. Tidak hanya sebatas pengetahuan, tidak hanya sebatas saya tahu dan pandai. Tetapi yang terlebih adalah bagaimana kita menerapkan. Itulah sebabnya kalau kita belajar, kenapa seseorang itu pertama dia belajar biasa-biasa saja. Lalu kemudian dia belajar contoh main gitar. Beberapa tahun kemudian dia pandai dan skillnya luar biasa. Karena dimulai dengan mengamati, meniru lalu menerapkan. Jadi menunjukkan itu adalah kategori item dari menerapkan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau bicara menunjukkan sikap mengasihi, berarti kita sudah melakukannya. Kita sudah menjadikan gaya hidup. Hari lepas hari. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di item inilah yang sangat berat. Kenapa? Bukan hanya pengetahuan, tetapi langsung kepada action. Dan saya percaya, semua kita sudah menerapkannya. Kalau kita sudah berarti mari kita tingkatkan.
Dan itu menjadi bagian dari kehidupan kita hari lepas hari. Yang ketiga, menyelamatkan mereka. Secara narasi, memang pengkalimatan ini luar biasa Bapak Ibu. Ayat 23. Saya ulangi sekali lagi. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saya hanya mengambil bagian A, menyelamatkan mereka. Kalau dari narasi kalimat itu berarti mereka yang belum percaya, mereka yang tersesat, mereka yang tidak punya harapan. Itu yang harus kita selamatkan. Oleh karena itu, mari kita mewartakan Kristus Yesus, Injil kepada semua orang dalam konteks di mana kita bisa menginjili mereka. Kenapa? Karena hari-hari ini kan di Indonesia tidak sebebas 20-30 tahun yang lalu. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube sekarang penginjilan itu bebas banget. Baik dari pihak semuanya bebas. Tergantung kita berani tidak mau menerima dan kembali Bapak Ibu. Mari kita menyelamatkan orang-orang yang perlu diselamatkan. Kalau kita bicara tentang tugas amanat agung Tuhan Yesus, di situ di Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Injil Markus pasal 6 ayat 16 sampai 20. Kita menginjili lingkung sekitar kita, keluarga kita, baru kita keluar ke lebih yang lebih lagi. Ya, itu kalau kita mengadopsi filosofi dan teori dan apa yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat pada penerapan bagi kita, mari kita menyelamatkan orang-orang yang perlu diselamatkan, mari kita menginjili, mewartakan. Lalu bagaimana caranya? Mungkin kita belum berani omong-omong begitu ya, ngomong langsung. Kita mendoakan. Atau kita mendoakan orang ini setiap hari supaya dia bertobat. Karena bicara di sini merampas mereka dari api. Jadi penerapannya yang ketiga ini, mari kita menyelamatkan orang-orang yang perlu diselamatkan. Di sekitar kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Itu adalah tugas setiap orang percaya. Bukan tugas Bapak Gembala saja, bukan tugas para BPJ saja, bukan tugas para penginjil, para mahasiswa teologi, tetapi tugas kita semua untuk memberitakan kabar sukacita kepada siapa saja yang siap kita sampaikan. Bapak Ibu, apabila kita sudah menerapkan sikap yang ketiga ini, lalu sikap yang kedua menunjukkan sikap mengasihi. Yang pertama, sikap memelihara hidup dalam kasih. Berarti kita sudah menjadi orang hidup, orang percaya di akhir zaman. Artinya, kalau yang pertama tadi adalah ada masalahnya, lalu kita memberikan solusinya yang kedua. Dan itulah menjadi bagian dalam kehidupan kita di tengah akhir zaman ini. Karena sekarang sudah akhir zaman, tetapi persoalannya kapan Yesus datang, kita tidak ada yang tahu, hanya Dia saja yang tahu. Tapi kita sudah masuk dalam fase akhir zaman. Oleh sebab itu, marilah kita waspada, marilah kita mawas, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita akan berdoa. Saya minta Pak Gembala pimpin dalam doa. Kekasih Kristus, saya mengajak kita bersama-sama berdiri. Kita berdoa untuk firman Tuhan dan juga mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam satu pribadi yang agung, yang mulia, yang menyelamatkan hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur firman ini
menjadi bagian dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Hamba berdoa, biarlah kami terus bertumbuh di dalam kasih kami, memeliharanya dan menyatakannya dengan semua saudara-saudara seiman kami. Dan juga kepada orang-orang yang belum percaya, kami akan merebut mereka dari dalam api. Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan akan menumbuhkan kasih-Mu yang meluap-luap dalam kehidupan kami setiap hari. Cinta akan Engkau, cinta akan sesama kami, itulah yang akan mengobarkan semangat kami sebagai orang percaya yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Markus. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu sebagai seorang dosen dan juga sebagai kepala keluarga. Tuhan terus akan memakai sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memberitakan firman Allah, membawa kami meneguhkan dan juga akan menyelamatkan dan membuat banyak orang dapat diberikan pembaharuan, pemahaman oleh karena firman Allah yang hidup. Bapa, kami mengucap syukur juga untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin hari semakin jahat. Dan biarlah kami akan memelihara iman kami, memelihara kasih kami kepada Tuhan, memelihara kasih kami kepada sesama kami, dan juga menunjukkannya kepada orang-orang yang belum diselamatkan itu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri rangkaian ibadah kami. Tuhan akan memberkati kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kami yang sedang kuliah, kami yang sedang bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam pelayanan kami bersama di tempat ini, ada kuasa, ada kemuliaan, ada berkat, ada realisasi Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan kami bersama-sama juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jika ada yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada kasih Tuhan yang akan membawa kami untuk menghidupinya dan akan menjalaninya dalam satu kuasa ilahi yang akan mengalir dalam kehidupan kami di setiap hari dan juga dalam segala keadaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami juga bersama-sama akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati apa yang kami berikan, karena kami tahu Tuhan setiap orang yang memberi diberkati. Setiap orang yang melakukan dengan penuh kasih, Tuhan akan memberikan kemurahan, anugerah yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang setia memberikan perpuluhannya. Biarlah firman Allah dinyatakan, dibukakan tingkap langit surga sebagaimana janji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan iman, pengharapan kita kepada Tuhan, dan angkatlah kedua tangan kita. Dan angkatlah pengharapan dan iman kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah-limpah dalam Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus yang kekal dan sempurna dari saat ini sekali lagi sampai Maranatha Yesus menjemput kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
Amin, silakan duduk.